Nyontuana, Tasim, dan Ya, kita akan menuju ke TKP Ponpes Al Khozini. Apakah bisa mendengar suara kami? Yang di dalam? Ya. Dari TV, Pak. Silakan keluar. Adik kita usia berapa, Bu? 16. Oke, belum ada kabar ya, Bu? Cara-cara konstruksi yang disebutkan melibatkan anak-anak di bawah umur. Jangan bilang begitu lah, nggak boleh ngomong begitu lah. Anda bisa lihat konstruksi kolom ini tanpa terlihat adanya hook. Indonesia kembali berduka. Yang di dalam? Bangunan pondok pesantren berlantai 4 di Sidoarjo, Jawa Timur tiba-tiba ambruk dan menimpa ratusan orang. Total ada 171 orang yang menjadi korban ambruknya bangunan pondok pesantren Al Khozini. Dari total tersebut, 104 orang selamat. Beberapa korban selamat bahkan harus bertahan hidup di balik keruntuhan beberapa hari sebelum akhirnya bisa dievakuasi oleh tim penyelamat. Sementara korban tewas mencapai 67 orang. Tim SAR gabungan sempat alami kesulitan mengevakuasi para korban yang tertimpa material bangunan. Proses evakuasi memakan waktu hingga 8 hari. Sejumlah alat berat diturunkan ke lokasi guna mempercepat proses evakuasi. Kepolisian sendiri kini tengah menyelidiki dan telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Dan kemudian pemeriksaan lanjutan pun juga kita akan minta beberapa pihak yang bertanggung jawab di dalam proses pengurusan ponpes itu sendiri, dan kemudian pemeriksaan keterangan ahli. Jadi meminta ahli untuk minta keterangan resmi dari ahli teknik sipil, ahli bangunan, gedung, untuk menganalisis penyebab pasti mengenai kegagalan konstruksi. Begitu juga ahli hukum pidana yang memperkuat unsur-unsur pidana yang bersangkutan. Dan kemudian tindak lanjutnya hari ini pun juga rencana kami melakukan kegiatan gelar perkara untuk meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Lantas, apa sesungguhnya yang menjadi penyebab utama runtuhnya bangunan pondok pesantren Al Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur? Berikut selengkapnya penelusuran tim Abraham ke lokasi runtuhnya bangunan pondok pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, kita akan menuju ke TKP di Ponpes Al Khozini. Kami sengaja datang malam hari karena untuk menunjukkan gambaran kepada kita ya seperti apa upaya evakuasi dengan menggunakan alat berat dilakukan tanpa henti. Ini bangunannya masih berdiri kokoh ya, sebetulnya untuk bagian utamanya, tapi relatif berisiko.
evakuasi masih terus dilakukan, pencarian terhadap korban oleh tim yang bertugas. Kita melihat lebih dekat kayak seperti ini. Ya. Dari TV Pak. Silakan keluar. Oh ya udah. Oke Pak. Iya, oke Pak. Ayo Pak. Ayo silakan. Bapak dari ini Pak. Kami dari TV bentar. Iya, mohon silakan di luar. Menteri, Pak. Iya, sudah. Oh ya sudah. Di luar aja. Sudah. Oke Pak. Kita akan wawancarai Pak Menteri yang hadir di sini. Iya Pak, sebentar ya Pak ya. Ya. Oke Pak. Oh Pak Syafi. Ambulan. Masih jalan ambulan. Ayo. Ya, ambulan mau masuk. Ada Kabasarnas bersama dengan Pak Dodi Anggodo, Menteri PU. Izin Pak, sebentar Pak. Pak Menteri, berkenan wawancara sebentar. Pak Kabasarnas Pak. Kalau kita nanti, ya. Oke, Pak Menteri, sejenak Pak. Boleh Pak ya, kasih statement sedikit Pak. Sebetulnya yang paling cocok kasih statement Kepala Basarnas karena masih posisi status quo kan. Oke Pak. Kalau kita yang lain-lain setelah beliau melaksanakan selesai tugasnya baru kita nanti. Oke. Tapi prakteknya temuan apa yang akhirnya didapatkan hari ini Pak ketika kunjungan Bapak sampai ke Sidoarjo? Ya, janganlah. Sebagai saya tidak bicara bangunan dan seterusnya Iya. karena posisinya semua lagi berbuka. Jadi kita fokuskan dulu ke status quo-nya dulu. Oke. Nanti setelah selesai proses status quo dinyatakan finish oleh Basarnas, baru kita bicara ke depannya seperti apa. Hari ini saya tidak berani berkomentar lebih karena semuanya lagi proses fokuskan status quo. Ya. Nah, kemarin ketika UTNI, Mensesnek mengatakan bahwa Presiden memberikan perhatian. Apakah dengan hadirnya Bapak di sini, Bapak ini mengatakan bahwa sebetulnya bagian dari perhatian dari Presiden terhadap peristiwa yang disebutkan terparah sepanjang bencana 2025 Pak? Sebetulnya dengan adanya Kepala Basarnas hadir itu sudah perhatian Presiden. Kalau kami itu kan nanti setelah Kepala Basarnas selesaikan tugasnya baru kami urusan berikutnya, misalnya membangun dan seterusnya. Tapi sekarang posisinya saat itu. Saat diskusi nasional turun itu sudah perhatian Presiden. Jadi jangan hanya karena kemarin ada rapat di sana terus dianggap Presiden nggak memperhatikan, enggak. Presiden sudah memperhatikan dari hari pertama. Dengan menugaskan Kepala Basarnas hadir itu Presiden. Ya. Pak, banyak catatan mengenai arsitektur bangunan lah dan lain sebagainya Pak. Apakah ini juga jadi perhatian sampai Bapak Nanti di Mas, sini Pak? kita selesaikan benar-benar dulu soal selesai diskusi ya. Nanti Mas ya. Bapak izin Pak, soal ini kemarin ahli konstruksi kan bilang ini kegagalan konstruksi ya Pak ya. Analisis dari PU gimana Pak? Saya nggak boleh komentar lebih jauh. Nanti aja setelah selesai diskusi nanti kita bicara yang lainnya. Ya. Masalah insiden ini ada evaluasi. Sambil jalan. Kita evaluasi semua. Semua pada pesantren sesuai dengan Pak Presiden, semua pada pesantren kita evaluasi pelan-pelan. Kita evaluasi pelan-pelan. Yang katanya cuma 50 itu loh Pak. 50 PBG yang ditontonin kontes Indonesia Raya. Ya itu makanya itu nanti pelan-pelan kita bereskan soal kualitas bangunannya masing-masing. Ya. Berarti setelah ini PU akan berbenah ya Pak soal pembangunan kontes Indonesia ya Pak ya. Bersama-sama dengan Pemda setempat kita akan membuat SWAM semua. Kementerian Agama, Kemendagri, Pemda setempat akan terlibat bersama-sama untuk membenahi semua bangunan supaya kejadian ini tidak terulang lagi. Ya, gitu ya. Pak, ada indikasi lain nggak Pak untuk wilayah-wilayah lain Pak yang terindikasi juga bahwa arsitektur bangunan tidak cukup mumpuni Pak untuk menahan beban Pak dan lain sebagainya, termasuk cara-cara konstruksi yang disebutkan melibatkan anak-anak di bawah umur? Belum, Pak. Jangan bilang begitu lah, nggak boleh ngomong begitu lah. Ini kan santri, dari santri untuk santri kan konsepnya kan itu. Pondok pesantren kan dibikin dari santri untuk santri, jadi nggak bisa bilang umur segala macam. Nanti secara bertahap kita akan lakukan perbaikan sana sini
agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Itu aja sih. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya ada di sekitar TKP Ponpes Al Husini di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kita akan menuju mendekati TKP dan paling tidak yang sudah terlihat ini struktur bangunan. Ini struktur bangunan kalau kita perhatikan. Ya, sebelum ke struktur bangunan, upaya untuk melansir puing-puing terus dilakukan. Kita sengaja siaran di malam hari untuk menunjukkan betapa kemudian petugas tanpa henti 24 jam untuk melakukan. Ya, kita melihat inilah strukturnya. Ini bagian dari musola. Tim gabungan terus bekerja untuk memastikan bahwa ini tetap dilakukan. Saya menggunakan masker karena ya di sini. Nah, ini upaya terdekat ya. Ini upaya kita terdekat. Ya. Evakuasi menggunakan alat berat. Pak. Dari mana? Dari Komisi Polres, Pak. Oh iya. Enggak, dari Polres. Lihat. Ini upaya evakuasi yang dilakukan. Alat berat terus bekerja siang dan malam untuk memastikan evakuasi terus berjalan. Truk satu persatu terus tiba untuk evakuasi puing-puing bangunan. 24 jam tanpa henti, upaya terus dilakukan. Petugas tak kenal lelah memastikan upaya evakuasi terus berjalan. Dari Polres Sidoarjo, BNPB, Sarnas, kemudian juga dari TNI setempat, prajurit juga ikut melakukan upaya terbaik untuk memastikan clearing area yang dilakukan menggunakan alat berat, termasuk menemukan apa-apa saja yang diharapkan bisa menjadi jawaban bagi publik yang bertanya-tanya tentang apa yang sebetulnya terjadi di sini dan korban yang masih belum ditemukan. Bangunan di mana saat mereka melakukan sholat asar pukul 3 tanggal 29 September hari Senin malah ambruk. Disebutkan ada kegagalan teknologi konstruksi, lain sebagainya, ada dugaan ke arah sana. Apakah itu menjadi penyebab dari ini semua? Tentu kita nantikan prosesnya. Tapi yang jelas ini dia, upaya alat berat terus berjalan tanpa henti. Sekali lagi saya katakan, tanpa henti upaya ini dilakukan untuk kemudian bisa mengevakuasi puing-puing bangunan dan barangkali bisa memberikan titik terang siapapun yang ditemukan. Puing-puing bangunan ini akan dibawa ke tiap truk yang ada di sini dan akan dibawa untuk membersihkan area dari area yang patut diduga ataupun mappingan yang patut diduga menjadi titik korban ada di sana di dasar lantainya. Kemudian apabila ditemukan, mohon maaf dengan segala hormat kami, entah itu body parts ataupun bagian tubuh ataupun jenazah yang ada di sini dan langsung akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur.
untuk dilakukan identifikasi. Proses antemortem, postmortem dilakukan untuk kemudian dilakukan rekonsiliasi untuk memastikan ini semua tetap berjalan dan menemukan jawaban bagi keluarga yang menantikan. Sekali lagi saya Bram Silaban ada di sini dan menyampaikan duka bela sungkawa sedalam-dalamnya. Nah, ini sekarang di garis polisi ya. Melihat lebih dekat. Seperti ini keadaannya. Tentu ini wilayah steril. Proses sedang berjalan di sana. Tentu sementara ruangan-ruangan di sini ya seperti ini penampilannya. Kelihatannya kita harus segera mundur ya, karena proses untuk memecahkan puing-puing itu terus berjalan dan kita nggak mau ada resiko lebih lanjut di sini. Oke. Ini dia area kantor Pondok Pesantren Al-Huzini, Buduran, Sidoarjo. Ini serem loh, masih serem loh itu masih. Pak, ya? Dibawa kemana puing-puingnya, Pak? Puing-puingnya dibawa ke TPA Jakpro. Oke, udah berapa banyak di sana, Pak? Yang puing-puingnya apa? Puing-puing? Hampir 200 gede. Oh, oke deh, Pak. Kan di sana. Oke. Makasih ya, Pak ya. Selamat tugas ya, Pak. Ya, Pak. Satu hal yang ingin saya tunjukkan, tentu ini menjadi highlight. Ketika model bangunan ini, dia malah ibarat piramida terbalik. Malah atapnya kemudian seperti pundak berundak. Yang kemudian kalau kita lihat, kita tarik tegak lurus, memang dia langsung. Saya berada di sini dan saya rasa ini tegak lurus. Saya berada di ya hampir setengah dari jalan ini. Dia semacam pundak berundak. Jadi semacam bangunan mezanin demi mezanin. Ya saya tidak tahu apakah struktur bangunan ini dirasa aman, tapi yang jelas bangunan ini semestinya tidak berdiri demikian. Dan ini yang harus diantisipasi ke depan. Adik kita usia berapa, Bu? 16. 16. Udah lama mondok sini? Sudah 4 tahun. 4 tahun. Oke, belum ada kabar ya, Bu? Kalau kita bisa melihat di sepanjang jalan, mengisi jalan di gang menuju persis 100 meter dari tempat kejadian perkara Ponpes yang ambruk. Mereka adalah saudara-saudara pengurus Ponpes, termasuk juga warga setempat yang berbela-sungkawa tentu saja atas apa yang terjadi. Persis sebelah kiri kami, posko Basarnas, posko pengendali operasi yang tentu saja kita akan lihat seperti apa
upaya-upaya yang dilakukan di sini. Kalau kita bisa lihat di sini dia, ini lokasinya, ini data korban, cukup banyak ya data korban. Yang ada di sini ada beberapa status, mulai dari data korban, mulai tanggal evakuasi, statusnya luka berat dan ada di rawat inap. Kemudian ada beberapa korban lain yang sampai sekarang ini belum teridentifikasi, maka disebut dia Mr. X. Polisi, Pak. Kita coba masuk dan melihat keadaan di sini. Di sini ada daftar nama. Ini daftar nama keluarganya ya, Bu, Pak? Ya. Yang di belakang ya? Abdul Halim B. Subaidi dengan ibunya ya, Bu. Berkenan kami ke sini ya, Bu. Dengan ibu siapa namanya, Bu? Ibu Komaria. Ibu Komaria. Adik kita usia berapa, Bu? 16. 16. Udah lama mondok sini? Sudah 4 tahun. 4 tahun. Oke, belum ada kabar ya, Bu? Sudah ke rumah sakit Bayangkara? Belum ke sana. Belum ke sana. Di sini. Yang kuat ya, Bu ya? Iya, amin. Yang kuat ya, Kak ya? Ini kakaknya? Iya. Oh, ayahnya? Iya. Turut berduka ya, Pak ya? Yang kuat Bapak ya? Yang kuat ya, Bapak ya? Ya, saya nggak bisa membayangkan bahwa orang tua di sini pasti kalut. Apa yang mau disampaikan ada? Nggak ada. Yang penting Bapak, Ibu, sabar semua ya. Ya, sehat-sehat ya, Pak, Bu ya. Pak, makasih Pak. Makasih ya, Bu. Makasih ya, Pak. Lihat di sini ada bahkan layanan dukungan psikososial dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, karena bagaimanapun dukungan inilah yang sangat dibutuhkan ya. Pak, kami melihat di sini ya, Pak ya. Ya, cukup traumatik dari wajahnya. Cukup traumatik keluarga korban di sini. Penanganan psikososialnya seperti apa, Pak? Kami melakukan pendekatan kepada keluarga-keluarga. Paling tidak pendekatan kami sedikit menghibur pada saat keluarga ini ditimpa musibah, ya. Kami juga berikan bantuan itu termasuk anak-anak yang ada di sini, ada family kit, ya, ada kitwear kita berikan untuk membantu sedikit mengurangi beban musibah yang dialami saat ini. Dan kami ada beberapa tim dari psikolog, dari Kemensos juga melakukan kegiatan yang sama terkait dengan memberikan layanan dukungan psikososial ini. Oke. Dan layanan itu sudah terus diberikan ya, Pak ya? Terus. Rata-rata seperti apa, Pak, keadaan mereka? Memang saat ditimpa musibah seperti ini sangat berduka, sangat mendalam ya. Makanya kita hadir untuk bisa memberikan konsultasi ya, pemahaman terkait dengan musibah yang terjadi. Ini sudah mau menjadi takdir, dan mungkin karena anak-anak ini pada saat meninggal, pada saat sholat, mungkin Allah memberikan surga bagi anak-anak yang sudah meninggal ya. Pak, terima kasih Pak atas tugasannya Pak. Kami sekali lagi berharap Pak untuk Bapak juga tetap jaga kesehatan Pak. Dan terima kasih Pak sudah memberikan dukungan kepada keluarga yang kehilangan. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Kita coba lihat lagi bagaimana keluarga yang ada di sini masih terus menantikan jawaban, masih terus mereka menjaga harapan atas keadaan dari keluarga mereka. Tentu ada juga dapur ya, ada dapur umum yang disiapkan di sini. Ini dapurnya. Kita lihat di sini. Ibu, udah disiapkan makanannya? Sudah siap, ini tadi
ada sumbangan dari gereja nasi, jadi dikeluarkan dulu. Ada sumbangan dari mana? Gereja. Dari gereja. Iya. Jadi ini di stop dulu, dikeluarin dulu itu, baru nanti kita. Oke, berarti ada manajemen Ya. makanan juga ya, ada manajemen logistiknya juga ya. Oke, dari relawan, dari siapapun ya penyumbang atau pendonor yang ada di sini bantuin juga memberikan kepada keluarga mereka. Baik, terima kasih Bu Eka ya, terima kasih Bu Ibu semua ya. Terima kasih udah melayani keluarga korban. Oke. Saya Abraham Silaban, saya ada di sini dan tentu saja kami ada di sini untuk memperbarui informasi. Bukan hanya itu, kami juga untuk melihat bagaimana operasi dijalankan, operasi penyelamatan bagi mereka yang hingga saat ini belum ditemukan, bahkan bagaimana penanganan ataupun handling terhadap upaya identifikasi, postmortem, antemortem, direkonsiliasi, sampai pada akhirnya ditemukanlah nama-nama yang dicari. Kami ada di sini dalam upaya bahwa informasi itu disampaikan. Barangkali informasi ini adalah hal yang dibutuhkan oleh keluarga korban yang menantikan. Saya Abraham Silaban, saya ada di sini. Kita akan lanjutkan penelusuran kami. Kita akan coba berbincang bersama dengan Kepala Badan SAR Nasional untuk memastikan seperti apa upaya yang telah dilakukan. Tentu saja upaya pencarian, upaya yang harus dimaksimalkan di sini terhadap keluarga yang menantikan. Saya ada di posko bersama dengan Marskal Muda Muhammad Syafi'i, yang merupakan Kepala Badan SAR Nasional, yang kita melihat bukan sekali, bukan dua kali beliau menyampaikan informasi, ada di site, memastikan bahwa tugas ini harus terselenggara demi kemanusiaan. Pak Kabasarnas, terima kasih sekali lagi Pak ya. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Kita malam-malam di sini ya Pak ya, karena 24 jam harus tetap tugas Pak. Harus. Ya. Sama juga halnya seperti yang kita lihat di belakang kita ya Pak ya. Ini adalah petugas yang terus-menerus memastikan bahwa upaya pencarian korban itu bisa difinalisasikan. Betul ya Pak ya? Betul. Upaya pencarian terus dan korban terus bertambah. Bisa dijelaskan kepada kami Pak? Saya sampaikan seperti dari informasi yang saya berikan bahwa pada saat kejadian kita tidak mengacu kepada berapa jumlah korban. Tapi pada saat kita mendengar kejadian adanya gedung runtuh dari Pondok Pesantren Al-Ghazini ini, yang kita lihat adalah bagaimana kondisi kejadian, di mana di situ ada gedung dengan 4 lantai dan lantai 4-nya sedang dalam kondisi pembangunan. Pada saat kita melihat kondisi bahwa reruntuhan itu jatuh dalam satu titik, di mana kita menamakan bahwa reruntuhan tersebut merupakan tipe pancake collapse, di mana reruntuhan ini dari 4 lantai seperti kue lapis menyatu jadi satu. Sehingga dari situ operasi harus kita laksanakan secara khusus. Pada saat kita mempetakan operasi yang akan kita laksanakan, bahwa daerah operasi ini, di mana gedung ini kita bagi menjadi beberapa sektor, yaitu sektor A1, A2, A3, A4, dan proses operasi kita laksanakan secara terus-menerus 24 jam, baik itu sarana prasarana yang kita gunakan maupun personil yang terlibat, kita terus melakukan kegiatan. Di sini saya sampaikan bahwa ini adalah proses pengangkatan dari material-material dengan cara di-cutting, kemudian diangkat. Kemudian kalau kita lihat bahwa space ini sangat terbatas, sehingga alat berat yang masuk di sini juga sangat terbatas. Ada 2 alat berat. Kemudian kalau kita lihat, ini adalah akses jalan masuk. Alat berat ini untuk mengangkat material.
Tapi kalau untuk mendetek adanya korban, pasti secara manual dari personel. Oke. Pak, apa kesulitan yang ditemukan di lapangan, Pak? Iya, saya sampaikan kalau terkait dengan jumlah personel yang terlibat, sarana prasarana yang disiapkan, saya pastikan tidak ada masalah. Kendala yang dihadapi, saya tidak mengatakan itu kesulitan. Tapi kendala yang kita hadapi, saya bilang akses jalan terbatas. Ya, di sini terlihat padat penduduk ya, Pak ya? Iya. Kemudian space di tempat lokasi ini juga terbatas, sehingga alat berat yang kita kerahkan juga terbatas. Dan sebelumnya upaya dilakukan untuk memastikan penyelamatan itu dilakukan dengan cara manual, dengan cara deteksi. Iya. Jadi korban. saya sampaikan mungkin kepada teman-teman, kalau dibilang bahwa kita melaksanakan evakuasi dengan manual, saya rasa tidak. Justru kita menggunakan metode yang paling pas, yang harus kita gunakan untuk menyelamatkan korban yang kita detek hidup. Kemudian pada saat diketahui ada titik-titik, misalkan waktu itu diketahui ada 15 titik adanya korban. Kemudian dari 15 titik yang kita tentukan ini, ternyata ada 7 yang dideteksi ada kehidupan. Sehingga saat itu, pada saat kita mengassessment ada korban yang memungkinkan kita bisa selamatkan kondisi hidup, terus kita lihat kondisi reruntuhan itu dalam bentuk struktur beton yang sudah kolaps, kita tidak mungkin melakukan tindakan untuk memisahkan struktur beton yang runtuh karena memungkinkan sedikit getaran bisa menimbulkan sesuatu yang membahayakan terhadap korban. Saya coba menempatkan diri dalam suasana kebatinan keluarga korban, Pak ya. Iya. Bagaimanapun mereka gelisah, khawatir, gundah gulana ketika keluarga korban tidak mendapatkan kabar apa-apa. Iya. Bahwa kemudian mereka juga harus menunggu, Pak. Dan mereka merasa ini cukup lama. Kalau dalam upaya penyelamatan, kami mendengar istilah golden time, Pak. Kalau kami nggak salah itu 3 hari ya, Pak ya. Nah, bagaimana tim SAR menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan betul-betul adalah upaya yang sudah terbaik, Pak? Dalam penanganan kedaruratan, ada tindakan-tindakan yang harus kita laksanakan sesuai dengan INSARAG guidelines. Itu misalkan. Kenapa itu harus kita lakukan? Saya sampaikan kepada masyarakat juga, saya yakinkan bahwa kemampuan kita untuk melakukan tindakan ini sebenarnya atas dasar ilmu yang sudah teruji. Saya katakan bahwa tindakan yang kita lakukan ini merupakan ilmu yang sudah teruji. Bahwa pada saat kita menghadapi kondisi seperti itu, terdapat orang yang memungkinkan kita selamatkan, harus dilakukan tindakan untuk tidak merubah sedikit pun struktur reruntuhan. Saya masih ada dalam suasana kebatinan pihak keluarga juga, Pak. Bahwa kita melihat juga ada sempat gesekan yang terjadi ketika mereka merasa ini kok lambat ya. Terus kemudian mereka berusaha untuk ikut terlibat di dalamnya. Ayo, kita mau bantu juga untuk kemudian upaya cepat tanggap bisa dilakukan. Barangkali manpower atau sumber daya mereka juga mau berikan diri mereka untuk kemudian bisa menemukan saudara-saudara mereka. Bagaimana Bapak menjawab itu? Iya, tentunya atas dasar kita sangat memahami kepada mereka, kita komunikasi person to person sampai akhirnya kita pilih wakil dari pihak keluarga. Kita ajak untuk menyaksikan langsung bagaimana struktur reruntuhan di mana diameternya itu bisa di atas 75 cm, hampir 1 meter. Kondisi reruntuhan ini masih existing terhadap struktur bangunan yang di sebelah. Sehingga agar apa yang kita lakukan ini tidak membawa dampak yang tidak diharapkan, kita lakukan sesuai dengan bagaimana kondisi reruntuhan ini. Artinya di dalam ada korban, kita melakukan cutting terhadap material ini, dan pemotongan kita ini kita sesuaikan dan juga dengan kemampuan alat berat yang ada. Terakhir ini Pak ya, singkat saja Pak. Dalam pengalaman Anda tim SAR, tentu saja melihat fenomena ini Pak. Apakah kemudian Anda juga melihat bahwa fenomena kolapsnya bangunan ini betul karena ada kaitannya dengan struktur rangka bangunan yang tidak laik dan lain sebagainya, yang beban beratnya tidak sesuai dengan arsitektur yang semestinya. Bagaimana Anda menjawab itu Pak?
Kemarin memang ada beberapa statement yang disampaikan bahwa runtuhnya bangunan pasti disebabkan oleh struktur bangunan itu yang kolaps. Artinya sesuatu yang wajar karena bukan tidak ada ancaman bom atau apa. Runtuhnya bangunan kemungkinan karena kekuatan dari struktur. Soal kekuatan itu karena apa tentunya ada yang contoh misalkan di sini ada kita melibatkan tenaga ahli dari IPS, Profesor Muji. Kalau memang itu nanti ditindaklanjuti berikutnya, pasti ada tindakan-tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan kompetensinya untuk melihat bahwa di kiri kanan masih ada struktur bangunan. Kalau bangunan itu dirasakan memang strukturnya kurang, pasti akan ditambahin penguatan-penguatan. Kalau memang struktur bangunan itu dinyatakan mungkin tidak kuat, pasti ada tindakan-tindakan dan itu pasti akan dilakukan sesuai kompetensi yang dimiliki. Karena serius juga Pak, Presiden katanya betul-betul menganggap serius dan berikan perhatian terhadap peristiwa ini Pak. Iya, kalau saya bilang luar biasa perhatian karena apa? Kehadiran Badan SAR Nasional itu sudah wujud dari perhatian pemerintah pusat, artinya Presiden sesuai undang-undang memerintahkan kepada Basarnas untuk turun. Dan itu sudah kita lakukan. Tapi karena ini kejadian dianggap luar biasa, hampir semua kementerian akhirnya juga sesuai fungsinya ikut memberikan perhatian terhadap kejadian di sini. Pak Basarnas, terima kasih sekali lagi atas waktu Anda bersama dengan kami berbincang. Terima kasih Pak, sukses untuk Pak Basarnas dan tim yang bertugas Pak. Terima kasih. Marskal Madya Muhammad Syafi'i sudah berbincang bersama dengan kami Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini ditekuk ya. Ini? Ya, dan ini menyebabkan lepasnya elemen kolom ini dengan balok yang ada. Oke. Sehingga ini yang salah satu penyebab utama saya sampaikan kegagalan struktur. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas resmi menutup operasi pencarian dan pertolongan korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini di hari ke-9 Selasa siang 7 Oktober 2025. Basarnas mencatat korban ambruknya gedung Pondok Pesantren di Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur ini berjumlah total 171 orang. Di antaranya terdiri dari 104 orang selamat, 67 orang meninggal dunia, termasuk 8 body part atau bagian tubuh. Operasi ini ditutup dengan apel personel gabungan serta pemberian penghargaan dari Kepala Basarnas, Marskal Madya TNI Muhammad Syafi'i, kepada seluruh unsur SAR yang terlibat. Muhammad Syafi'i menyampaikan seluruh area reruntuhan kini telah bersih dari material bangunan. Basarnas memastikan tidak ada lagi korban di bawah puing-puing reruntuhan. Diedukasikan kepada masyarakat sehingga kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tanggal 29 September dan hari ini masuk di hari ke-9 kita telah menyelesaikan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban dan kita juga telah bisa memindahkan seluruh material bangunan yang runtuh. Dengan selesainya operasi ini, Basarnas secara resmi mengakhiri tugasnya di sektor pencarian dan pertolongan. Namun, pengawasan dan penanganan pasca kejadian akan tetap dilanjutkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama pemerintah daerah. Terima kasih semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mohon maaf. Sobat, pada akhirnya dihentikan sudah upaya pencarian terhadap seluruh korban. Saya hadir di sini melihat bagaimana petugas menghentikan upaya pencarian dan kelihatannya ini adalah upaya yang dilakukan setelah kemudian lebih dari sepekan. Pak Kiai, bisa dijelaskan kepada kami Pak Kiai setelah penghentian ini akan apa tindak lanjutnya Pak Kiai?
Sudah bareng tentu kita akan keluarga dalam akan bermusyawarah bagaimana supaya kegiatan belajar mengajar, mengaji akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ya, Pak Kiai, ini kan masih banyak kesedihan lain sebagainya kepada keluarga korban. Bagaimana Pak Kiai menanggapi itu? Kami alumni itu sudah melakukan tindakan-tindakan, misalnya para alumni akan mendatangi rumah duka, mendatangi korban untuk memberikan santunan, dan alhamdulillah kabar baik, kami dari alumni yang ada di Saudi Arabia akan membadalkan umroh para almarhumin yang sedang meninggal dunia. Sedikit saja Kiai, ada dugaan kelalaian konstruksi dan itu sudah disampaikan oleh otoritas yang berwajib maupun juga mereka yang ahli di bidangnya. Bagaimana Pak Kiai menjawab itu, bahwa ini akar dari masalah semua? Mohon maaf, itu bukan kewenangan saya untuk menjawab ya. Nampaknya memang tidak memberikan jawaban kepada kita mengenai bagaimana upaya tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Kiai. Yang jelas kita sudah berupaya untuk meminta keterangan. Upaya sudah dilakukan untuk kemudian memastikan bahwa penanganan dilakukan secara serius, utamanya terhadap pertanggungjawaban, agar tidak terulang kembali ke depan. Peristiwa serupa yang disebutkan sebagai musibah terbesar di tahun 2025 yang menelan korban tidak sedikit, adik-adik kita, saudara-saudara kita, santri-santri kita, yang mana mereka menimba ilmu di sini, tapi sungguh memprihatinkan keadaan bahwa pada prakteknya meregang nyawa atas peristiwa yang tidak pernah dibayangkan, tidak terharapkan. Tentu penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga korban, dan tentu kepada seluruh petugas tim SAR yang melakukan upaya penyelamatan siang dan malam, 24 jam mereka melakukan upaya itu dengan bersungguh-sungguh tanpa kenal lelah. Tim SAR gabungan, baik itu dari BNPB, SAR, Polres Sidoarjo, dan unit-unit lainnya yang tergabung di dalamnya untuk melakukan upaya terbaik mereka, memastikan korban-korban bisa ditemukan dan dikembalikan kepada keluarganya. Kita bisa lihat di sini, ini dia tampilan ketika pagi hari seperti ini. Setelah line clearing dilakukan, pembersihan area dilakukan secara otomatis. Ini mengakhiri upaya pencarian. Dan tembok-tembok ini menjadi saksi bisu betapa peristiwa ataupun tragedi ini sungguh menimbulkan pilu bagi keluarga yang ditinggalkan. Sobat, tentu banyak pertanyaan di balik ini semua. Kita akan bertanya kepada ahlinya. Apa kemungkinan penyebab ini semua? Tentu banyak yang bertanya. Ada kemungkinan bahwa ada kegagalan konstruksi dan sebagainya. Tapi itu sudah disampaikan oleh Prof. Muji, seorang ahli dari ITS. Bagaimana Prof. Muji melihat itu? Apakah Prof. Muji masih punya data-data yang menguatkan bahwa sesungguhnya memang ada indikasi ke arah sana? Ya, jadi sebetulnya salah satu contoh yang bisa kita lihat, Anda bisa lihat konstruksi kolom ini, tanpa terlihat adanya hook. Tidak ada hook. Hook itu hook ini adalah ini ditekuk ya. Ini. Ya, dan ini menyebabkan lepasnya elemen kolom ini dengan balok yang ada. Sehingga ini yang salah satu penyebab utama saya sampaikan kegagalan struktur. Kegagalan struktur bangunan. Karena sambungannya tidak sempurna. Oke, Prof, kok saya juga berdiri di sini masih merasa khawatir, Prof? Ya, itu tentunya bagi orang awam itu khawatir, masih miring dan sebagainya. Iya, karena kita melihat sudut kemiringan yang sungguh. Kok saya khawatir tiba-tiba ini juga bisa sewaktu-waktu bisa rubuh, Prof? Kenapa kemarin kami membatasi semua mengakses kondisi ini? Karena kekhawatiran ini kalau ini lepas, ini sudah lepas semua, turun ini. Kalau ini ketarik begitu saja, lihat saja itu tulangannya sudah banyak yang lepas. Ini akan membahayakan struktur secara keseluruhan. Kita cukup hati-hati untuk menarik reruntuhan agar tidak mempengaruhi struktur yang ada. Ini kemarin nyantol, mengait gini, karena jatuh ke sana, terus tulangannya mengkait gitu. Nah ini kalau kita tarik, ini ketarik semua, kolom balonnya ketarik semua.
Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Idealnya seperti apa, Prof? Nah, Ya. kita kan awam betul terhadap Ya. bangunan, tapi yang jelas bahwa idealnya struktur bangunan ini dengan berat dan disebutkan sedikitnya 1.500-an lebih santri, seperti apa idealnya untuk menahan beban yang disebutkan pada saat itu terjadi pengecoran? Ya, jadi tentunya di SNI kita sudah menyebutkan aturan-aturan mengenai beban. Apakah itu beban tempat sekolah, tempat musik atau apapun fasilitas umum itu harus mengikuti beban-beban yang bekerja. Apakah itu lantai 2, 3, 4 itu semua sudah diatur. Sehingga pada saat pelaksanaan itu tidak terjadi permasalahan di kemampuan elemen struktur menerima beban yang bekerja. Jadi itu memang harus dilakukan evaluasi untuk itu, sehingga kami menyediakan diri bagi siapa saja pondok pesantren mau konsultasi pada kami, silakan. Disebutkan bahwa ada permintaan audit paling tidak dari istana untuk kemudian ini tidak lanjuti agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Ya, bagaimana Prof melihat itu, keselamatan dari santri-santri dan sebagainya? Tentu kita berharap ini adalah tempat pendidikan mereka. Tapi ya ini tak lantas kemudian menjadi hal yang juga membahayakan nyawa mereka. Ya, saya kira audit ini sangat penting dan harus dilakukan agar kita mendapatkan informasi mengenai keandalan gedung yang sudah berdiri, baik yang sudah berdiri maupun yang akan dikerjakan kemudian, direncanakan kemudian, sehingga kita bisa nyatakan kehandalan struktur itu bisa mampu bertahan sampai 25 ke 50 tahun. Sehingga bisa berfungsi dengan baik. Gitu, Mas. Apakah bangunan ini masih layak kemudian difungsikan kembali? Sementara waktu kalau kita lihat di sini nih, Prof. Ya. Nah, kita lihat ini kan bangunan yang prakteknya juga masih berdiri lah. Ya. Apakah bisa digunakan kembali untuk beraktivitas kepada santri-santri yang ada di sini untuk kemudian bisa digunakan kembali untuk belajar dan sebagainya? Ya, tadi melanjutkan kata audit. Jadi gedung existing yang ada di sini selayaknya dan wajib untuk dilakukan audit. Bila mana ditemukan adanya kekuatan yang kurang untuk mendukung beban yang ada, kami secara teknologi bisa membantu untuk misalnya perkuatan. Namun apabila diperkuat pun masih masalah, kita akan sarankan untuk dibongkar. Saran untuk dibongkar? Ya, jadi bertahap. Oke. Kita audit dulu untuk mencari apakah perlu dilakukan perkuatan apa tidak. Kalau tetap tidak aman, kita sarankan untuk dibongkar. Tapi dari keahlian Anda, Ya. dari latar belakang Anda melihat ini masih aman atau tidak? Sementara masih aman. Sementara. Tapi kami tidak bisa memastikan, cuma dari kata visual saja harus dilakukan evaluasi. Ini salah satu rangka bangunan yang dia itu menjorok ke depan. Ya. Bahkan cantilever. Disebut sebagai cantilever. Cantilever. Bahkan atapnya itu langsung berada di bawah jalan begitu ya. Di tepi jalan. Di tepi jalan, hampir setengah dari jalan. Iya. Perhatian besar diberikan oleh Presiden terhadap peristiwa ini. Iya. Bagaimana Prof menilainya? Ya, jadi sesuatu yang luar biasa perhatian Presiden terhadap kondisi bencana ini, karena memang ini menyangkut nyawa generasi muda yang ingin menuntut ilmu di bidang keagamaan cukup banyak, dan diberikan fasilitas seperti ini, maka tentunya Pak Presiden minta supaya segera dilakukan audit semua pesantren, di mana kalau diperlukan evaluasi apakah dibutuhkan perkuatan atau pada akhirnya diperlukan pembangunan baru, itu sesuatu yang harus memang betul-betul serius dilakukan. Karena kalau tidak, kita tidak menginginkan lagi robohnya atau menjadi bencananya bagi kita semua terhadap bangunan-bangunan yang sudah ada. Demikian, Mas. Satu lagi Prof ini terakhir. Barangkali Prof juga melihat beberapa visual di mana santri disebutkan juga terlibat dalam proses pengecoran atau pembangunan bangunan yang mereka tempati. Tentu di sini itu adalah upaya bakti, Prof. Kalau disebut hukuman indisipliner, tapi itu juga disebut sebagai sumbangsih lah, supaya kemudian mereka bisa tinggal di tempat itu dan kemudian bisa bersekolah, bisa menimba ilmu, bisa belajar ngaji dan sebagainya, Prof. Nah, tapi di sisi lain, kok apa iya mereka yang bukan profesional di bidangnya disebutkan terlibat di dalam proses ini semua? Anda sebagai seorang ahli bagaimana menilainya? Jadi kalau kita melihat dari sisi positifnya, para santri dilibatkan untuk pembangunan fasilitas yang ingin dimiliki oleh pondok pesantren, itu suatu keniscayaan yang normal dilakukan. Tetapi
bagaimanapun kita tetap harus berhati-hati bahwa ini permasalahan teknis yang harus dikawal dengan baik dan benar, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dilakukan sesuai dengan standar nasional Indonesia yang berlaku. Apabila itu dilakukan, saya bantuan untuk membantu pengecoran saja itu tidak ada masalah. Tetapi pemasangan tulangan yang benar, jumlah tulangan yang benar, jumlah dimensi kolom yang benar, dimensi balok yang benar, sambungannya dikerjakan dengan baik, tidak ada masalah. Artinya apa? Itu juga dikerjakan oleh tenaga teknik yang betul-betul mempunyai kemampuan teknis, tapi dibantu oleh para santri sebagai bentuk rasa bangga ikut membantu membangun, itu tidak ada masalah. Tapi jangan menyangkut masalah tekniknya. Tekniknya tetap dibawa oleh tenaga ahli teknik yang cukup mampu untuk memahami permasalahan gedung. Apabila betul kemudian seperti yang Prof sampaikan bahwa ada indikasi kegagalan konstruksi di balik ini semua, maka siapa yang sepatutnya bertanggung jawab? Ya, kalau kita bilang bertanggung jawab, mulai dari ide, mulai dari mewujudkan cita-cita, perencana, pelaksana, itu turut terlibat di dalam tanggung jawab pelaksanaan pembangunan ini, sehingga nantinya akan kita telah lebih dalam siapa yang memerintah, siapa yang teledor itu dari beberapa kasus, karena kan kita belum tahu, saya belum tahu ini direncanakan oleh perencana yang baik benar, saya belum tahu, saya tidak. Tapi ide dari pemilik pesantren untuk membangun fasilitas ini memang sudah dari awal mungkin jadi diinginkan, tapi harus diserahkan ke perencana. Kita akan tanya ke pemilik pesantren apakah sudah diserahkan ke perencana. Itu belum saya gali dengan baik, nanti dibantu Polda maupun pemerintah daerah setempat akan disusun siapa saja organisasi untuk pembangunan musola ini. Demikian. Prof, terima kasih sekali lagi. Prof Muji, ahli konstruksi sipil dari ITS, Institut Teknologi 10 November, Surabaya, sudah berbincang bersama kami. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ada lagi ambulans yang tiba, jenazah demi jenazah berdatangan ke Rumah Sakit Bayangkara, Jawa Timur. Ya Sobat, saya Abraham Silaban, saya bersama dengan tim kami ada di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Kami di sini melihat bagaimana upaya rekonsiliasi antemortem postmortem dilakukan oleh tim yang bertugas. Upaya terbaik untuk mengembalikan para korban yang harapannya sesudah diidentifikasi akan bisa dikembalikan ke keluarganya. Upaya ini tentu saja tidak mudah, karena bagaimanapun disebutkan bahwa bangunan bertingkat ini ambruk dan sedikitnya lebih dari 50 kantung jenazah dibawa, hasil dari pengerahan alat berat yang dilakukan oleh petugas. Upaya untuk mengidentifikasi para korban itu bisa dilakukan, kembalikan mereka kepada keluarga hingga dimakamkan. Ada lagi ambulans yang tiba, dan kali ini kita akan melihat temuan jenazah demi jenazah berdatangan ke Rumah Sakit Bayangkara, Jawa Timur. Ya. Ya. Kantung jenazah tiba lagi. Ya, semua memperhatikan ya. Ya, karena ini semua memprihatinkan, tentu saja petugas memastikan bahwa setiap jenazah yang ditemukan di sini akan segera diidentifikasi dan dikembalikan kepada keluarganya.
Sobat saya Abraham Silaban, saya bersama dengan Kabid Dokes Polda Jawa Timur, Dr. Kombes Pol Muhammad Kusnan, bersama dengan jajaran yang sedang melakukan proses yang disebut dengan rekonsiliasi. Ini rekonsiliasi berarti ya, Dok ya? Ya, rekonsiliasi. Oke, berarti tim yang terkumpul di sini dari mana aja, Dok? Kita dari tim expertnya masing-masing, ada ahli forensik, ada ahli gigi, dan nanti juga ada Inavi juga. Ini lagi persiapan tuh melakukan rekonsiliasi. Jadi kita lengkap semua, nanti baru kita membuat analisa bareng-bareng. Oke, jadi ada forensik, ada kemudian ahli gigi, ada ahli gigi, ada Inavis dan lain-lain yang sesuai dengan ekspertnya masing-masing. Sehingga nanti bisa menghasilkan kesimpulan yang tidak terbantahkan. Hampir bisa dipastikan hasil dari pertemuan di tempat ini, alias rekonsiliasi ini adalah hasil untuk menentukan jenazah mana yang pada akhirnya berhasil identifikasi dan akan dikembalikan kepada keluarga. Bisa dikatakan begitu ya, Dok ya? Ini membandingkan antara data antemortem dengan postmortem. Kemudian kita perdebatkan para ahli. Beliau ini dari Pusdokes dan ahli forensik juga. Beliau dari, jadi macam-macam, beliau dari kampus juga, forensik, beliau dari tempat kita, ahli forensik. Jadi kita ini membandingkan antara antemortem dengan postmortem. Kemudian kalau ada primer yang betul-betul pasti seperti gigi atau sidik jari, itu baru kita bisa memberikan ACC. Tapi itu pun kalau bagus lagi kalau didukung data sekunder seperti baju atau apa yang kira-kira disertai dengan foto dari keluarga sebelum meninggal. Oke. Dan pada prakteknya kemudian ketika sudah ada titik terang dari hasil rekonsiliasi ini kemudian bahwa nanti akan langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Kalau setelah teridentifikasi ini bagus, kita lakukan penyampaian kepada keluarga, atau kalau di sini ya kita sampaikan dengan kita nyampaikan ke apa istilahnya? Rilis ya, Pak. Rilis ya, rilis. Kemudian nanti kita hubungi keluarga dan juga kita menyiapkan berkas-berkas untuk penyampaian keluarga seperti surat kematian dan lain-lain. Termasuk keluarga sudah siap belum untuk menerima pemakaman di sana gitu. Jadi kita kasih kesempatan keluarga untuk menyiapkan. Oke, terima kasih sekali lagi, Dok. Terima kasih. Selamat bertugas semua ya, Dok ya. Kami tidak ingin mengganggu berlama-lama di sini karena profesional di bidangnya sedang bekerja untuk memastikan bahwa mereka-mereka yang masih disebutkan belum ditemukan bisa diidentifikasi dan segera dikembalikan kepada keluarga yang masih mencari. Waktu terus berjalan, mereka tetap bertahan dan tentu berharap keadaan akan semakin jelas bagi anak mereka, sanak saudara mereka, sepupu mereka, adik mereka yang hingga saat ini masih dinantikan informasinya. Tentu di tempat ini pula, tim dokter terus bekerja. Kabid Dokes Polda Jawa Timur bekerja sama tentu saja mengkoordinir tim Disaster Victim Identification untuk memastikan bahwa setiap kantung jenazah yang tiba akan segera diidentifikasi dengan cara rekonsiliasi. Data-data yang telah diinventarisir lewat antemortem kemudian akan direkonsiliasi dengan data postmortem. Paralel dengan itu berjalan pula pengiriman sampel ke Puslap 4 di Jakarta untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan identifikasi bisa dipertanggungjawabkan, bahwa setiap nama yang berhasil identifikasi adalah keluarga korban yang betul-betul menantikan. Saya Abraham Silaban, saya datang ke sini untuk melihat lebih dekat bagaimana tragisnya peristiwa ini. Tentu saja peristiwa yang disebutkan menjadi peristiwa bencana terbesar di Indonesia sepanjang tahun 2025. Sedikitnya 50 orang meninggal dunia, saudara-saudara kita. Tentu dengan hati yang kami bisa rasakan kepedihan itu oleh keluarga korban yang ada di sini. Kita berharap bahwa mereka bisa mendapatkan kepastian dan yang terbaik tentu saja untuk keluarga yang menantikan. Saya Abraham Silaban, saya ada di sini.